Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa ulama'i wal ulama wa syaikhul qadir jailani wa ila wa haji kadun masuri sallallahu wal ma'ruf wa ustadil hadis wa وَإِلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ khususan fi qaryati Desa Bener Kecamatan Majenang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa taqabbal al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapaknya sekalian yang telah membantu mensukseskan acara pengajian kemarin. Semoga bantuan tenaga, harta, pikiran dan waktunya dapat dibalas yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya semoga kita mampu mengamalkan apa yang sudah kita kaji pada malam minggu kemarin. Selanjutnya, semoga apa-apa yang kita programkan ke depan semakin baik, semakin meningkat, semakin semangat, yang semoga membawa keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, dan juga daerah sekitarnya. Amin. Selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat kekurangan dan lain sebagainya, ada yang luput dan sebagainya. Mohon untuk kita saling memaafkan, Ibu. Jangan sampai ada omongan-omongan, jangan sampai ada sesuatu yang tidak baik yang kita dengar sehingga suatu kebaikan dapat sukses berjalan tanpa adanya sesuatu yang kurang enak di hati. Semoga kita semua saling memaafkan, tidak ada hal yang mengganjal, tidak ada sesuatu yang kurang pas. Semoga semuanya itu dapat kita maafkan dan kita ikhlaskan. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa bersolawat kepada junjungan Rasulullah Nabi Muhammad yang telah membawa kita semuanya dari alam gelap menuju alam terang benderang dengan lantaran agama Islam yang semoga senantiasa diri kita, keluarga kita, orang sadayana menang syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang bab Isra Mi'raj. Hari ini masih sama tentang bab Isra Mi'raj.
Masih ingat tentang Isra Mi'raj? Apa itu Isra Mi'raj? Masih ingat tujuan pokok Isra Mi'raj apa? Menjalankan sholat. Lamun menjalankan sholat terus cukup sampai situ? Enggak. Lah terus apa lagi? Cukup mendirikan sholat cukup. Dan terus apa lagi selanjutnya? Mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan cukup sampai situ? Kalau sudah melaksanakan cukup sampai situ? Berhenti di situ? Terus apa? Apa lagi? Masih panjang apa? Mentoknya di mana mentoknya? Mentoknya apa? Sholat itu belum mentok. Berbuat baik itu juga belum mentok. Puasa itu juga belum mentok, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya apa? Mencari ridho. Tujuan pokok dari Isra Mi'raj adalah hati bisa nyampe ke Gusti itu. Kalau sholat kita belum bisa nyampe atau berjumpa Allah, berarti sholat kita baru Isra, belum Mi'raj. Kalau sholat kita belum bisa bertemu Allah dalam sholat saja, sholat 5 waktu itu kita belum bisa bertemu Allah, itu artinya sholat orang sadayana kakara Isra, bukan Bagaimana kita bisa berjumpa Allah sedangkan dalam sholat Allahu Akbar keinget jemuran. Allahu Akbar keinget salakinu jauh. Kerlawannya gitu. Allahu Akbar keinget nanti utang baik cuma lamun Pak Kiai, semoga yang assalamualaikum hudangnya lunas, amin, banter ya. Ibu-ibu kalau berhutang itu aminnya banter. Betul nggak? Iya. Rata-rata gitu di pengajian manapun, lamun Pak Kiainya apa? Kalau nggak salamnya nggak kenceng gitu ya. Yang kenceng salamnya lunas utangnya, amin, banter gitu. Ya wajar itu, hidup punya utang itu wajar. Monggo Bu Imam, selamat datang. Kembali, jika sholat kita belum bisa berjumpa Allah, maka sholat kita baru tataran sholat Isra, belum masuk ke tingkatan Mi'raj. Lantas bagaimana agar sholat kita bisa Mi'raj, bisa betul-betul berjumpa Allah? Caranya bagaimana? Nah ini caranya sudah kita sampaikan, cuma satu, zikir sirul. Terapkan dalam sholat, baik sholat dohir maupun sholat batin. Caranya gimana? Allahu Akbar glodak. Kira-kira sing inget dendengnya, sing diinget dendengnya apa Allahnya? Waduh, ini asinan takaran meli ladang ngutang dicopet kucing monggo kumaha iya sholatna masih suwe bapana ni mamana gitu ya. Bisa nggak hati bicara gini? Allahu Akbar dodak miau. Yang dodak miau Allah. Bisa ngomong gitu? Bisa nggak ngomong gitu? Hati mengatakan langsung ingat Allahnya yang menggerakkan kucing untuk gelodak sampai bunyi meong.
Hah? Digebah. Sholatnya ditinggal, kucingnya digebah, ternyata asinannya tinggal sebatang, sekalian diantem kayak kucing kempok. Kucing kurang ajar. Akhirnya apa? Sholatnya gagal, dendengnya habis, menang dosana, pedangani ngayame. Sing bener gimana Mas Wiki? Ya, caranya gini. Kalau ada dodak mio, nek jenengan belum bisa ikhlas terhadap harta, terhadap asinan belum bisa ikhlas, sholatnya berhenti dulu, ya, selamatkan apa asinan, baru sholat lagi, itu jauh lebih baik. Tapi nek hati jenengan wis bisa ikhlas terhadap asinan yang belinya ladang ngutang, ya nggak apa-apa, ikhlaskan, ingat kembalikan kepada Allah, itu mungkin sudah rezekinya kucing. Ya? Apa? Kalau yang sudah makomnya makom fana billah atau ma'rifat ketemu Allah, tidak takut, tidak ada lagi rasa takut dan khawatir dalam dirinya. Sholat dia tetap sholat. Bahkan Abu Bakar sampai kena panah waktu sholat tidak terasa, ya, tidak terasa kena panah waktu di perang. Kerasa setelah selesai sholat, lah kok kena panah, itu baru kerang. Itu makomnya para sahabat. Lah kalau kita makomnya orang yang awam, keinget asinan saja sudah kalah, gitu ya. Bener nggak? Nggak apa-apa. Semua ada prosesnya gitu. Nek ibu belum bisa ikhlas terhadap asinan, ya sholatnya ditinggal dulu, diamankan asinannya, baru sholat lagi. Namun masih hirup. Maksudnya nggak ngalamet ke asinan, kakak arek sholat deh malah apa? Asinan napeyak malah nyeker setrum. Nauzubillah, ini masalah mati urusannya Gusti, tidak usah dijadikan khawatir. Kita semua akan mengalami yang namanya mati dan kembali. Lantas bagaimana caranya agar sholat kita betul-betul membawa kita mi'raj kepada Allah? Caranya adalah terapkan terus zikir sirul asrar yang terus melihat Allahnya. Dalam dodaknya meong yang menggerakkan adalah Allah. Hati langsung berkata seperti itu. Meskipun pas sholat kita ingat hutang, langsung lagi kusuk-kusuk keinget ada tukang kredit mingguan nagih, besok mau tanggal Kemis legian. Waduh, besok Kemis legi, keinget. Encan boga duit, terek tumpahan, pas lagi sholat. Caranya gimana? Langsung ingatkan kepada Allah. Ya Allah, yang utangkan itu ya Engkau, yang mendatangkan tukang tagih ya Engkau, yang memberikan rezeki ya Engkau. Wes gitu. Hati dalam sholat segera diingatkan atau dilihatkan Allahnya. Kembali mengingat Allah. Caranya gitu sederhananya. Lagi sujud, enak-enak sujud, keinget jemuran yang masih udah hampir kering, kok tiba-tiba mau hujan. Kira-kira gimana? Lagi sujud, ayat tetangganya ngomong hujan. Kira-kira ibu mau gimana? Erek menyelamatkan jemuran, apa tetap terus sholat? Sholatnya yang tadinya
tadinya kecepatannya cuma 20 km per jam menjadi 100 km per jam. Nguk salah langsung bet. Itulah ya Bu ya. Saya dan panjenengan sama saja. Lantas bagaimana? Ya sama. Kalau jenengan belum ikhlas, ya diamankan dulu jemurannya, baru sholat lagi. Itu. Jadi jangan ragu. Contoh lagi, ibu-ibu lagi sholat, kok tiba-tiba ada yang bertamu. Assalamualaikum gitu ya. Kira-kira ibu baru rukuk pertama, wis ada sing salam, ketok-ketok pintu. Kira-kira tetap dilanjutin sholat apa langsung membukakan pintu? Katanya ini. Ibu-ibu gimana? Hah? Coba saya pengen dengar ibu-ibu, kalau ada tamu pas sholat ibu-ibu gimana? Baru mau mulai ditemuin tamunya. Lah kalau pas tengah-tengah dibanterin. Iya Bu. Erek jenengan langsung nemuin tamu ya boleh. Mau melanjutkan tapi kalau cuma tinggal sedikit. Kalau masih lama ya jangan dilanjutin, kasihan tamu. Bagaimanapun akhlak terhadap orang lain itu di atas syariat. Nah, yang penting hati langsung ngomong, ya Allah, yang mendatangkan tamu itu adalah Engkau. Yang membuat saya untuk menunda sholat dulu adalah Engkau. Akhirnya kita tidak disalahkan secara segi makrifat. Dah kembali. Kemarin kita sudah belajar apa itu hakikat dari Isra Mi'raj. Di mana Isra diawali dengan hati yang sudah dibersihkan dengan air. Nah, ingat dulu ya. Alhamdulillah. Air Zam-Zam artinya lambang ilmu. Agar hati kita bersih harus boga lamun jamak untuk ngaji erek bersih mungkin bisa, tetapi langsung dibersihkan ku Gusti Allah bisa. Contoh, diberi ujian, diberi macam-macam, sehingga hatinya sadar, oh gini toh gitu. Ada yang orang memang hatinya anjok tanpa ngaji memang ada, tetapi paling umum jalma lamun hatilah yang bersih itu kudu kang arane ngaji dengan air Zam-Zam, air yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu lamun ngaji syaratnya hiji nggih, niatnya sing bener untuk mencari ridho Gusti Allah. Nek wis mencari ridho Gusti Allah, tidak lagi melihat siapa yang menyampaikan. Yang dilihat adalah apa yang disampaikan. Meskipun yang menyampaikan mungkin mohon maaf bocah cilik ya, atau mungkin orang yang kira-kira kita benci sekalipun, tetapi kalau ilmu ada di orang itu, wajib kita untuk menuntut ilmu kepada orang itu. Ngaji kalau sudah fanatik ora jadi. Kalau sudah fanatik itu nggak bakal jadi. Maka kita jangan sampai menjadi orang yang fanatik. Karena apa? Karena ilmu Allah itu luas. Tidak hanya bersumber dari seorang saja. Bisa jadi dari orang yang mungkin orang gila, mohon maaf. Bisa ilmu itu keluar. Bisa jadi dari anak kecil. Bisa jadi dari orang yang sudah sepuh. Bisa jadi ilmu itu keluar dari orang yang tukang macul. Bisa. Semua tergantung Gusti Allah. Maka syarat agar kita bermakrifat atau mengenal Allah harus hati dibersihkan.
Tidak mungkin orang yang hatinya masih kotor mampu mengenal Allah dengan baik. Ya, sekali lagi, tidak mungkin bagi orang yang hatinya masih kotor bisa mengenal Allah dengan baik. Kenapa sebabnya? Karena Allah itu maha suci. Tidak mungkin masuk hidayah kepada orang-orang yang hatinya masih kotor. Maka niatnya harus betul. Ngaji niatnya harus betul agar betul-betul kita diridhoi oleh Gusti Allah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masih ingat itu lambang apa? Lambang syariat. Laku dohir. Ya. Dengkluk esok salat kencote dan pas puasa. Keluarlah uang pas zakat dan sodako. Capeknya mengelilingi Ka'bah ketika ibadah haji, itu namanya syariat. Laku dari masjid satu ke masjid yang lain. Kita berbuat baik dari tetangga satu ke tetangga yang lain, itu juga bentuk dari syariat. Kira-kira kalau kita sudah berbuat baik dengan tetangga, bisa berbuat baik dengan saudara, geus henteu hatina teu goreng, kira-kira geus cukup tak? Cukup itu? Belum. Masih harus mi'raj untuk ketemu Gusti Allah. Kalau masih sudah cukup dengan laku dohir, berbuat baik, ayo bahasa kia, aing mah hatinya geus hade, jadi teu kudu sholat. Kira-kira itu menurut panjenengan bagaimana? Saya mah hatinya geus hade, buat apa pengaji? Saya mah hatinya geus hade, ya. Henteu kudu sholat, amat ke masjid. Ya. Nek menurut panjenengan bagaimana? Gimana? Pentingkah sholat? Penting. Pentingkah berbuat baik? Penting. Dua-duanya harus kita jalan. Kenapa penting? Karena kita adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cek Pak Kiai kamari, kalau perintah zakat Allah tinggal wahyukan zakat, ya enggak? Kalau perintah puasa Allah tinggal perintahkan puasa, wahyukan puasa. Tetapi perintah sholat kudu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Berarti sholat itu penting banget. Penting. Kenapa penting? Karena itu sebagai wujud kendaraan kita untuk berjumpa Gusti Allah. Bagaimana kita bisa ke Solo kalau kita tidak naik kendaraan? Minimal naik kendaraan kaki. Benar enggak? Iya. Kalau sudah merasa ada orang yang bilang nyampe ke Solo tanpa pakai kendaraan, itu berarti namanya omong kosong. Sehingga syariat ya penting, laku makrifat hati yang hadik juga penting. Kok ada saudara kita yang punya pemahaman, saya mah sudah hadik, kudu sholat kajen. Tak berarti pemahamannya masing-masing. Karena ibu ngaji di sini dan saya tugasnya menyampaikan, ya saya sampaikan apa yang menjadi harus disampaikan. Bahwa menurut agama Islam wajib hukumnya bagi orang Islam melakukan sholat, ya sholat dohir, ya sholat batin. Tidak cukup sholat dohir, tidak cukup cuman sholat batin. Gitu. Lengkap, sempurna laku dohirnya dan sempurna laku batin. Meski panjenengan sholatnya mungkin belum bisa ke masjid, nggak apa-apa. Yang penting di sholat di rumah melaksanakan sholat. Memang perempuan itu
lebih utama di rumah. Tetapi jauh lebih baik kalau mau ke masjid. Gitu. Lebih utama memang di rumah. Kenapa? Untuk menjaga anak-anak, menjaga harta, ya kan? Memang syariatnya seperti itu. Tapi kok panjenengan bisa sholat di masjid, itu jauh lebih baik. Kembali, ketika seseorang mengatakan bahwa laku sholat batin atau perilaku hati cukup tanpa sholat dohir, ya itu kita maklumi. Itu adalah keyakinannya masing-masing. Kita hargai. Sekali lagi, karena panjenengan duduk di majelis ini dan tugas saya hanya menyampaikan bukan memaksa keyakinan. Sekali lagi, saya tidak memaksa keyakinan. Mau diikuti, insya Allah menuju jalan yang lurus, ya. Insya Allah menuju jalan yang lurus, jalan yang selamat, jalan yang menuju Gusti Allah. Nek enggak diikuti juga enggak apa-apa, tidak memaksa. Keyakinannya masing-masing. Agar negara pun juga menjamin keyakinan masing-masing. Jadi ketika apa yang saya sampaikan di majelis, jika itu bertentangan dengan keyakinan yang di luar atau mungkin orang lain, sekali lagi bukan bermaksud saya menjelekkan, tidak. Ya, bukan bermaksud saya menyalahkan, tidak. Bukan bermaksud saya memojokkan atau memaksa juga, tidak. Tetapi kewajiban saya menyampaikan di majelis bahwa yang sesungguhnya yang diajarkan Rasulullah adalah seperti ini. Itu yang kami namakan dengan apa? Ajaran dinul haq, ajaran tauhid yang menuju hatimu, laku syariat, torekot hakikat makrifat menuju Gusti Allah. Gitu Ibu ya, bisa diterima ya? Ya. Sekali lagi, tak ulangi. Jika saya menyampaikan akidah-akidah atau pemahaman yang mungkin ada perbedaan dengan keyakinan yang lain, bukan berarti saya menjelekkan, tidak. Bukan berarti saya melarang, tidak. Bukan berarti saya mencemooh, tidak. Tetapi kapasitasnya di majelis adalah tugas saya untuk menyampaikan. Jenengan mau ikut keyakinan yang mana, enggak masalah. Bisa jadi semua betul di mata Gusti Allah. Belum tentu yang saya ajarkan ini betul, belum tentu. Ya, di mata Gusti Allah. Nah, di mata kita mungkin merasa paling benar, tetapi ketika kita menjalankan, sing tahu hak dan batil adalah Gusti Allah. Tetapi saya yakin, nek panjenengan sabar mengikuti apa yang kita sampaikan, insya Allah hati tentrem, selamat dunia, selamat akhirat, selamat di alam barzakh, alam kubur selamat ya, sampai dengan di alam akhirat, alam kelanggengan, alam yang abadi juga selamat. Selanjutnya Ibu, ketika kita sudah melakukan laku syariat dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha, itu merupakan perintah untuk hati kita agar apa? Agar senantiasa gimana sih untuk bisa naik ke Gusti Allah? Berarti syaratnya meninggalkan semua apa-apa ada yang ada di bumi. Maksudnya gini Bu, nek panjenengan pengen berjumpa Allah tenang, jangan engkau cintai hartamu, jangan engkau cintai keluargamu. Maksudnya bukan berarti nggak boleh sayang, enggak. Maksudnya adalah jangan engkau masukkan dalam hati. Yang kau masukkan dalam hati kita adalah cuma satu, yaitu Gusti Allah. Silahkan mencari harta sebanyak-banyaknya, mencari uang sebanyak-banyaknya, tetapi ketika ada panggilan untuk bersedekah, kita laksanakan.
Ada panggilan korban, kita laksanakan. Ada panggilan sedekah pengajian, saya bisanya tenaga, harta, nggak apa-apa. Semua tetap diterima oleh Gusti Allah. Terima kasih kepada ibu-ibu semua saja yang sudah mulai terbuka hatinya, mungkin rutinannya setiap bulan dan lain sebagainya. Terima kasih ibu-ibu. Kalau syukur-syukur bisa lebih ditingkatkan lagi, monggo. Sebenarnya bagusnya lagi, ibu-ibu bisa punya, mohon maaf di sini dikumpulkan. Nanti kalau sudah ngumpul dibagi, itu saya lebih senang setahun sekali. Tapi bukan untuk saya, bukan bukan untuk beli seragam, enggak. Ya, saya enggak suka. Dikumpulkan yang sedekah, kok nanti bisa untuk korban, ya alhamdulillah. Atau mau setahun sekali dibagi pas tahun depan Ramadan yang akan datang untuk menyantuni anak fakir yatim, anak terlantar, fakir miskin, jauh lebih baik. Monggo. Itu tidak kita paksa Bu ya. Tidak paksa nggih. Masalah sedekah tidak ada paksaan, sekali lagi ya. Kok mau dilaksanakan monggo, enggak juga enggak apa-apa. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Tinggal sediakan kotak khusus setiap pengajian, mau masukin berapa ya. Nanti dibukanya mungkin sebulan sekali, ya kan? Nanti mau dibaginya kok syukur-syukur bulan Ramadan yang akan datang katakanlah. Ternyata nanti kumpul 10 juta. Berarti kita gunakan untuk menyantuni daerah sekitar ini. Hitung-hitung untuk kita belajar sedekah. Kira-kira ibu-ibu gimana? Sudah terpanggil belum? Insya Allah ya. Kira-kira kalau setiap ngaji latihan sedekah atau mungkin sedekah beneran, itu kira-kira ibu-ibu gimana? Setuju enggak? Saya ikhlas Mohon maaf banget, mohon maaf. Bukan berarti saya memaksa. Yang namanya ngaji harus ada pembuktian ketakwaan kepada Gusti Allah. Biar ada peningkatan gitu loh maksud saya Kita sudah ngaji dari bulan November, Desember, Januari, saya rasa sudah cukup untuk jenengan mulai ikhlas mengeluarkan harta benar. Kenapa harus belajar ke situ? Biar ada peningkatan. Saya yakin jenengan sudah mungkin rutinannya atau setiap bulannya atau setiap tahunnya sudah dilaksanakan. Saya yakin. Jika memang belum, mungkin mohon maaf, mungkin dengan ngasih tempe goreng ke tetangga itu sudah sama aja. Tetapi dengan kita ngaji 3 bulan ini, insya Allah jenengan tidak akan lagi berat hati untuk mengeluarkan yang namanya sedekah. Nek zakat, ya zakat. Ibu-ibu di sini ada yang kerja sendiri enggak? Rata-rata enggak ya? Rata-rata dari suami nggih. Nah, maksudnya kan nek ibu-ibu kerja sendiri berarti punya penghasilan sendiri, berarti harus dikeluarkan zakat. Karena ibu-ibu rata-rata dari bapaknya, ya anaknya sedekah. Baik zakat maupun sedekah, meskipun satu wajib, satu sedekah, satu sunat, bagi orang yang sudah mengenal Gusti Allah, kedua-duanya juga penting. Karena ya aku rimah, yang penting yang wajib-wajib, sholat wajib, sunahnya gitu, puasa wajib, sunahnya zakatnya wajib, sedekahnya bagi orang yang sudah bermakrifat kepada Gusti Allah, tidak lagi memandang wajib maupun sunnah, semuanya sama-sama harus dikerjakan. Maka ibu-ibu, nek setuju, kira-kira saya buatkan kotak amal khusus Selasa sore, setuju enggak? Nggih, enggak apa-apa nggih. Enggak usah malu, Bu. Enggak usah malu, enggak usah merasa beban.
itu sebagai wujud latihan melatih hati kita, mengkikis penyakit hati. Nanti diamankannya di mana? Diamankannya di mana? Langsung aja dibuka, nggih. Dibuka setiap Selasa sore, dibuka, dihitung seperti yasinan. Yasinan gimana? Oh, dulu pernah ya? Oh ya gitu maksud saya. Biar transparan gitu. Dihitung, dicatat. Ya. Dihitung, dicatat. Nanti uangnya sing dek megang sah. Hah? Bu Silvi setuju nggih? Kan ada catatannya, uangnya mah bodo ateing, yang penting catatannya segitu, sebulan sekali, apa setahun sekali atau saatnya dibagikan, ya segitu. Jangan sampai terbebani. Iya, jangan sampai terbebani. Ibu setuju nggak? Jangan sampai terbebani. Nah, terus yang kedua, tak pesen nggih. Nek wis masuk bab sodako, nek sing hatinya lemah, pasti akan mengundurkan diri. Pasti itu. Cuman gara-gara uang, mohon maaf, mungkin 500 rupiah. Wallahi, 500 rupiah nek jenengan ikhlas, itu bisa menjadi kendaraan panjenengan di dalam surganya Allah. Yes. Kira-kira lamun saya sudah menyampaikan seperti ini, ibu-ibu mau mengundurkan diri enggak? Soalnya yang terjadi di Sadahayu, terus terang baik, di Sadahayu awalnya 500, pengajian rutin kayak gini 500 Bu, 500 orang, betul. Setelah mulai sodako tinggal 100, tinggal 40, sekarang tinggal 9 orang. Padahal sebenarnya enggak untuk kiainya, enggak untuk sing nyampaikan, enggak, dibagi langsung untuk umat. Kira-kira itu hadiah ente? Itu perbuatan yang baik enggak? Baik. Jangan ada paksaan. Jangan sampai ada pemikiran gini, aduh kakak ngaji 3 bulan ke, geus disuruh mbak. Lain gitu ibu-ibu, itu mah mematahan, ngajak ibu-ibu ameh pahalana makin jenuh, nggih. Ameh nanti imahna di surga halus. Nggih. Lamun teu gitu, ya kumaha deui urang hidup teh nyaho erek sanjok ira. Nggih. Betul nggih? Awalnya dari terpaksa, lama-lama menjadi terbiasa. Gimana ibu-ibu, setuju semua? Setuju semua Bu? Yang setuju ngacung. Kok nggak ngacung? Hah? Apa? Oh. Ya. Berarti banyak yang setuju nggih? Ada yang nggak setuju? Ada nggak? Ibu-ibu, ya. Nek setelah ini jenengan mau mundur monggo. Ya, saya tidak akan sedih. Nek mau tetap ngaji di sini, alhamdulillah. Insya Allah sing jenenge kehadean mual ayak rugi. Ini mah sama-sama saya latihan, jenengan juga latih. Terus jangan jadi omong, ayeuna mah menangnya cuman 50.000. Jangan sampai keluar omongan seperti itu, nggih. Itu menyakiti hati yang lain. Jawabannya gimana? 50.000. Alhamdulillah. Mas Wiki, saya mah untuk hidup sehari-hari sulit ya. Selasa sore suruh sedekah. Ibu-ibu, yang namanya sedekah yang terbaik justru ketika kita lagi sulit. Nek sedekah ketika longgar itu nilainya mungkin belum tentu sebaik orang yang sulit-sulit boga uang 1.000 diberekkan 1.000.
itu jauh lebih mulia posisi seperti itu. Karena apa? Nek pas longgar sodako itu enteng ya, itu enteng. Tetapi ketika kerboga, susah kok disuruh sodako kita terpanggil, itu namanya luar biasa. Jos panjenengan. Berarti ngajina geus anjo. Ya Bu ya. Kira-kira Ibu nyesel nggak pengajian dengan kami? Nyesel ya? Nyesel. Om baru 3 bulan geus disuruh soda. Seikhlas. Punten Bu, nek jenengan contoh adanya 2000 Mas Wiki, ya nggak usah ngomong Mas Wiki, tinggal cemplungkan wae ya. Adanya 100.000, cemplungkan wae. Ulah jeng omong-omong, ulah jeng cari. Lamun cek Pak Kiai kemarin kumaha? Lamun sedekah ikhlas ibarat jalma ngising ya, jalma micen ya. Lamun jalma micen kira-kira diliatin enggak? Dihitung tuh menang seberapa sepoe gitu. Sebulan menang seberapa dihitung tuh. Ente. Terus apa perlu itu kotorannya dikasih nama gitu ya? Nggak perlu ya, nggak perlu. Itulah orang yang ikhlas. Sebenarnya tingkatan ikhlas yang tertinggi adalah ketika kita sudah tidak mengakui sedekah itu adalah sedekah saya, tetapi akuilah semua itu adalah sedekahnya Gusti. Itu tingkat ikhlas tertinggi. Kenapa kita tidak ikhlas? Pertama, karena kita masih merasa saya yang mencari rezeki, masih merasa saya. Karena masih muncul sayanya yang mencari rezeki, iya malah ladang ngoren, ladang naon embret, ya. Sehingga untuk mengeluarkan 1.000 rupiah sangat berat. Karena apa? Masih merasa saya yang punya kekuatan untuk mencari rezeki, bukan semua yang menggerakkan otot-otot saya, yang menggerakkan saya berusaha adalah Gusti. Berarti zikir sirul asornya belum dipakai. Kedua, kenapa kok sedekah itu belum ikhlas? Karena masih merasa saya yang sedekah. Merasa saya yang mencari, merasa saya yang sedekah. Jadi bener gimana? Hati ngomong, saya bisa sedekah oke disedekahkan ku Gusti. Diwawe. Lamun siga gitu kira-kira ikhlas enggak? Jelas ikhlas. Karena semua yang berperan adalah Gusti Allahnya. Ibu-ibu, kira-kira tak tanya lagi. Lamun bulan ruah, ibu-ibu, lamun bulan ruah itu biasanya alus nadei ya. Lain nanya ya. Alus nadei lamun ruah itu ngaruahkan, betul nggih? Baik ngaruahkan secara bahasa Sunda maupun bahasa Arab. Dua-duanya betul. Yang kedua, niatnya kudu bener, nggih. Ketika panjenengan ruah, ya, syukur-syukur sekeluarga dikumpulkan, gitu nggih, betul nggih? Diajak urunan. Ulah sampai aya perasaan, iya mah duit dimubah-mubah temen. Kuduna alhamdulillah, bebeje urang teh setahun sekali minimal pas bulan ruah, sedekah. Niatkan untuk almarhum almarhumah orang tua maupun leluhur orang tua kita sadaya. Niatna kudu bener. Orang undang orang, kita semua ngundang tetangga, saudara, niatnya kudu bener, mengeluarkan makanan, pacitan, minuman, niatkan dalam hati berkata kepada Gusti Allah, ya Allah,
sedekah ini juga untuk almarhum dijamin nyampe. Dijamin nyampe. Nanti orang tua yang di alam barzah bungaan, Bu. Bungaan. Pepeja orang teh setahun sekali, padahal setahun menikmati yang namanya tanah sawah berapa kali panen? Itu dari orang tua katakanlah. Kita menikmati panen 3 kali, nyicingan imah tunggal kowe, ya. Pepejeh minimal setahun sekali pas tua, ayo bareng-bareng dulure diajak untuk ngaruahkan bareng-bareng. Monggo mau pakai bahasa Sunda maupun bahasa Arab tidak masalah, ya. Sing penting niatkan sedekah itu pahalanya mengalir kepada almarhum. Nah, sedekahnya untuk orang tua saya. Setuju nggih? Yang kedua yang sudah kita sampaikan dulu, bahwa yang namanya orang yang sudah meninggal, mohon maaf saya tidak memaksa keyakinan ini nggih. Ini adalah kewajiban saya menyampaikan. Ketika seseorang meninggal, ruhnya masuk ke alam barzah. Kalau sudah di alam barzah, kira-kira raganya pisah dengan apa? Dengan ruhnya enggak? Pisah ya. Kira-kira raganya di mana? Di dalam tanah. Hirup tadi itu. Hirup enggak? Hah? Entah hirup. Dari tanah membusuk menjadi tanah. Betul enggak? Kira-kira ruhnya kemana? Ke alam kubur. Di alam kubur, kira-kira di sana ada minuman enggak? Enggak ada. Karena apa? Ya karena alamnya beda dengan alam dunia. Mohon maaf. Jika ruh di sana, kira-kira butuh minum di dunia enggak? Butuh cairnya di dunia enggak? Butuh cair dari dunia enggak? Cairnya no? Doa. Nek cair doa arana bener. Cair kembang itu sarinya, alias amalan pahalanya yang ditiupkan ke cair kembang, nggih. Didoakan sebagai sarana disiramkan di kuburan, nggih. Niatnya adalah amalan yang sudah dibaca tadi dapat menjadi wewangian di alam barzah. Cai nak sebagai lambang, bunganya sebagai lambang. Hidup di dunia manusia itu butuh cai. Cai nak arane ilmu. Kembang wewangian lambang. Kalau perilaku kita harus menebarkan kewangian, bau wangi, bukan bau busuk. Itu lambang. Kemudian air itu, ya, itu akan menjadi pengingat kita. Oh, sukan ge orang lamun pae, anak cucu orang sadayana, ya sama mengguyurkan air doa ditasi dengan kemana. Sekali lagi mohon maaf. Jika keyakinan ini berbeda dengan keyakinan yang lain, bukan berarti yang lain salah, enggak. Saya hanya ingin memperkenalkan keyakinan secara Islam gitu. Terus kemudian air kembang, kenapa kok harus didoakan air dikasih kembang? Itu tadi perlambang bahwa hidup manusia itu butuh yang namanya air ilmu. Kembang pewangian butuh pelaku hidup di dunia selalu menebarkan kebaikan. Terus bagaimana biar ketika didoakan nyampe kepada almarhumah? Ya namanya tawasulan. Disebut arane almarhum. Nah sebelum itu disebut Rasulullah, para sahabat, ya kan, alim ulama, almarhumah secara umum disebut. Kemudian nama almarhumah yang dituju dimintakan ke Gusti Allah ampunan
semoga pahalanya juga ngalir ke almarhum almarhumah, pahala bacaan Yasin maupun tahlil mengalir ke almarhum almarhumah. Doa anak yang soleh tidak akan terputus ketika seseorang masuk ke dalam alam kubur. Ketiga, sodakowan. Niatkan sodako eta nyampe pahalanya kepada almarhum. Mas Wiki, kok ada yang pakai kemenyan? Ya nggak apa-apa. Itu cuman sebagai sarana. Carane beda-beda, yang penting tujuannya intinya mendoakan. Mau pakai Sunda silakan, mau pakai bahasa Arab juga tidak masalah. Itu nggih Bu nggih. Semoga dapat diterima. Tidak pun juga tidak memaksa. Tolong jangan dipermasalahkan. Saya tugasnya cuma menyampaikan. Dipercaya ya alhamdulillah, enggak juga enggak Pak. Saya tidak memaksa. Ibu-ibu tolong bebeje ruahan besok, kumpulkan keluarga. Doakan orang tua. Orang desnicingan imah, tanah imah, dari mertua, di orang tua, di leluhur, di ditu orang tenyaho, ker disiksa atau ker enggak nikmat kan tenyaho lin. Sing bisa nolong cuma tilu. Doa anak yang sok, ya itu tadi ngaruahkan. Doa anak yang sok, ngaruahkan. Baik doanya mau Sunda maupun Arab, yang penting ngadoa. Nah, nyambung lin. Berarti tradisi ngaruahkan ulah sampai rengi. Mas Vicky, saya mau pakai bahasa Inggris, ora apa-apa. Saya mau pakai bahasa Jepang, ora apa-apa. Gusti Allah mau ngerti. Saya mau pakai bahasa Sunda, Mas Vicky, ora apa-apa, monggo. Biasanya gimana? Teruskan, lanjutkan. Itu luar biasa daripada ente sama sekali. Pepece Bu, ya. Sawah panen 3 kali sampai 3 ton, ya. Setahun pisan ngiriman orang tua luput, bukan lupa. Setahun pisan ngiriman orang tua lupa. Gitu. Yes. Jangan lupa malam Jumat pertama kita ruahan di masjid. Ajak saudara, tetangga, keluarga, kita ngaruahkan bareng-bareng di sini. Kok sebelum itu atau sesudah itu mau ngadain di rumah juga alhamdulillah, berarti lebih baik, lebih bersyukur. Jangan ada paradigma gini, Mas Vicky ngadain ruang di masjid erek nyaingan gitu. Ente salah lamun gitu. Ya. Mas Vicky ngadain kita sama-sama ngaruahkan di masjid, lain nyaingan tapi nambahan. Ya. Yang dulunya yang di rumah-rumah dengan bahasa Sunda itu yang halus, ditambah di masjid berarti luwe halus. Itu ngingetin kita bahwa suatu saat nanti akan ada trompet sangkala. Sing niup malaikat siapa? Israfil. Malaikat Israfil ada saatnya meniup sangkala. Jeder jenenge kematian secara tiba-tiba. Tadi ada cerita Bu. 5 menit lagi ya. Tadi ada cerita di Majenang itu ada yang meninggal ibu-ibu. Mungkin ada yang dengar ya. Ngindari lubang, ternyata malah kelindes ban bis. Kepalanya pecah, pepes. Itulah. Kita tidak tahu nyawa itu ya. Erek ayeuna, erek 2 detik deui, erek isuk, erek penting kudu siap. Entahnya rahasia Allah.
Makanya ketika ada ajakan untuk segera bermakrifat kepada Gusti Allah, segera sampaikan. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, menebar sejuta kebaikan. Tak ulangi, menebar sejuta kebaikan. Mas Vicky, saya bisanya memberikan gorengan, itu juga kebaikan. Mas Vicky, saya kerenyan kolak besok pas puasa, ya. Lain ke Mas Vicky, lain ke tetangga, gitu ya. Tapi lain mereka Mas Vicky digajen gitu ya. Ya, itu juga sudah luar biasa. Selasa sore pas Ramadan kita buka bersama. Ya. Mau bawa kolak, takjil, apa silakan, tidak usah dipatok. Ya. Bawa sorangan, kita saling berbagi itu lebih indah. Ya. Ya. Nek saran saya jangan berupa makanan, tetapi takjil. Ya. Nek makanan nanti di rumah sama suaminya, ya. Sama suaminya. Di sini itu cuman untuk apen-apen batalin, silakan pulang bareng-bareng untuk buka puasa dengan suaminya. Jadi untuk bawa kejo di dia ame non, ame suaminya diimah untuk karunya gitu. Jadi dia teh, contoh kita pengajian jam 5, buka puasa jam 6. Jam 6 tet Allahu Akbar. Sebelum Allahu Akbar kita sudah berhenti pengajian. Setelah Allahu Akbar kita buka puasa. Habis itu baru Kira-kira setuju nggak? Salah ya. Ulah apa ya? Ulah terlalu apa ya namanya? Beban betul. Hitung-hitung orang sadayana hidupkan bulan Ramadan. Itu kira-kira apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah bulan terkait Isra Mi'raj sudah cukup Ibu. Sudah paham ya? Intinya Isra Mi'raj apa? Hati bermakrifat Gusti. Cara makrifatnya gimana? Zikir sirul melihat Allahnya dalam apapun. Gitu. Selanjutnya untuk kegiatan program-program ke depan yaitu ruahan. Alhamdulillah kemarin sudah sukses babakan sholat tasbih. Alhamdulillah, makasih ibu-ibu yang sudah partisipasi ya, sudah hadir, makasih. Ya, kebetulan waktu itu istri saya sedang halangan jadi nggak bisa hadir. Terus yang kedua, pengajian kemarin ibu-ibu juga luar biasa. Tanpa ibu-ibu, snack mungkin tidak keluar gitu ya. Bingung. Terima kasih juga Bu Dayat, Kata Hiro, Bu Anang, semua saja, Bu Kadus, terus Bu RT, Bu BPD, semua saja. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Ibu-ibu udah luar biasa. Kita tidak merepotkan masyarakat umum, alhamdulillah. Pengajian dapat berjalan lancar. Ayah omongan tadi luar. Kalau negatif apa? Soalnya biasa simbar itu ya. Namun tas mengayakkan pengajian mesti ayah omongan ya. Ulah dibiasakan ya Bu ya. Adik goreng lihatlah Gusti. Dimaklumi saja. Dimaklum. Semua itu namanya manusia terus berproses ya. Semakin baik. Insya Allah ke depan semakin sempurna gitu. Kira-kira saya nanya ibu-ibu, untuk besar besok sudah ada rencana belum? Mau satu kambing atau ikut yang 500.000 atau yang satu kambing seharga 2 juta? Monggo dipikirkan ya. Di musyawarah. Saya tidak maksa ibu ya. Ingat, setiap saya mau menyampaikan itu bukan berarti maksa, enggak loh ya. Tugas saya cuma menyampaikan, tidak memaksa sama saya tidak. Nah, kan masih lama kan? Nah, iya, makanya caranya gini, berarti cancelan besok, fokus pertama untuk korban, setuju ya? Setuju nggih? Nah, ibu-ibu pengajian cancel mulai Selasa depan, fokus untuk
Setuju nggih? Setelah korban berhasil, selanjutnya untuk pembagian ke fakir miskin, anak yatim dan janda yang ada anak juga yang terlang. Nah, setuju nggih? Fokus pertama untuk siapa tahu ya, menang lebih dari kambing satu. Alhamdulillah. Semoga bisa jadi ya. Mungkin kan masih lama ya. Rejab, Arwah, puasa, Syawal, Longan, loh kan masih 5 kan? Masih 6 bulan loh. Nah, ya kan? Insya Allah lah ya. Yakin kambing satu dari ibu-ibu pengajian. Kambing atas nama ibu-ibu pengajian. Nah, kan Gusti Allah bombong ya. Lain masyarakat itu bombong. Gusti Allah bombong. Nanti ketika disembelih, Bismillahirrahmanirrahim, kambing 1 ekor atas nama ibu-ibu pengajian Dusun Simbar Jaya. Al-Fatihah, Allahu Akbar. Kan Gusti Allah bombong gitu ya. Gusti Allah sing bombong. Jangan karena ingin dipuji orang lah. Ingat, Selasa depan termasuk saya membawa kenceleng duit. Kencelengna berarti letik wae ya, untuk gede-gede ya. Wah, itu mah tak pasrahkan zaman bosku mau tuh. Ya? Oh iya. Katanya Bu Guru punya cepuk astor enggak? Ada ya? Apa ada? Masih? Ya. Gitu ya. Nanti langsung dicatat. Nanti sebagai bendahara adalah Kakak Hiro. Setuju kita? Sing ngantet Bu Anan, sing megang duitnya adalah Kakak. Tapi Kakak Hiro syukur-syukur juga buka catatan gitu. Sama-sama buka catatan. Besar besok, alhamdulillah sapi 1 dari ibu-ibu pengajian. Kok mau itu sih? Ya kok itu sih. Enggak, kayak aminnya kayak lu barusan lu. Ya. Mudah-mudahan lah ya. Manusia kan nggak ngerti rezeki ya Bu ya. Intinya semakin tinggi nikmat, semakin tinggi kita harus bersyukur. Gitu ya, semakin sebanding ya, sebanding. Rezekinya jenuh, ya sedekah sing jenuh, nggih. Sebanding. Itu kira-kira masalah Isra Mi'raj saya simpulkan. Mari dengan Isra Mi'raj hati kita berjumpa Gusti Allah. Terapkan zikir sirul asr dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang dihadapkan oleh Allah, lihatlah Allahnya dan kita tegakkan syariat, sholatnya, zakatnya, puasanya, itu kita tegakkan, naik hajinya. Agar apa? Laku zahir sempurna, laku batin sempurna. Agar apa? Ujung-ujungnya adalah akhlakul karim, akhlak yang baik. Itu. Ngaji capek-capek, akhlaknya harus baik. Itu ya Bu ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang, kita akan bahas terkait lanjutan pertemuan sebelumnya, yaitu babakan iman kepada Gusti Allah, yaitu bab Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna kita rampungkan beberapa pertemuan yang akan datang. Kalau sudah rampung, nanti masuk bulan Ramadan, kita bahas penuh tentang puasa, tentang Ramadan. Ya. Kalau memang ibu-ibu bersedia, kita bisa buka puasa bersama-sama. Ya. Kok ada perubahan, saya juga nggak maksa, ya, silakan dikoordinasikan. Tetapi tolong untuk pengajian Selasa sorenya ya jangan dibubarkan ya.
jangan eren maksudnya. Masalah ada buka puasa di sini atau enggak, itu menyesuaikan aja, okay? Nanti gampang. Kok masalah tadarusan, sekali lagi saya pesan, sing belum bisa baca Quran, tolong sempetin barangkali setengah jam aja duduk dulu di masjid, ikut mendengarkan yang membaca Al-Quran. Gitu ya Bu ya. Itu kira-kira sudah cukup ya? Oke, apa yang dapat kami sampaikan, marilah kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian kurang dari saya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.